Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar. Khalaqal kauna wa dabbar. Khalaqal insana summa amatahu summa akbar. Wa arsalar rusula wa akhbar. Wa anzalal qur'anal karim fihil idatu wal ibar. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala tabi'ina lahum bi ihsani fi kulli asar ila yaumil mahsyar amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Kepala Badan Pak Ucok beserta seluruh pegawai BPM Provinsi baik Eselon 3, Eselon 4 dan seluruh staf. Kemudian ibu-ibu yang ahli surga semua nih, para majelis taklim. Yang saya hormati dari majelis taklim Nurul Huda, Rodatul Jannah. Akan betul itu. Namanya saja Rodatul Jannah. Jadi ahli surga. Satu lagi apa? Masjid Nurul Yakin. Subhanallah. Cuman Bu, di surga nggak ada orang tua Bu. Gimana itu? Batu Bu caranya Bu. Dekano yang tua-tua jadi muda sadonya. Jadi kembali muda semuanya. Jadi nggak ada yang tua. Alhamdulillah ya kita bisa hadir di sini dan juga tentunya kita bersyukur tiada hentinya kepada Allah yang selalu memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Dan juga begitu banyak suatu rezeki dan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Walaupun ibu-ibu nggak dapat THR, tetap juga alhamdulillah. Betul Bu? Dalam hadis Nabi disebutkan alhamdulillah ala kulli hal. Ucapkan alhamdulillah pada situasi kondisi apapun. Oh Pak, awak dapat musibah, bersyukur itu Pak. Kalau orang yang beriman dan bertakwa ada musibah, iya. Karena musibah itu bagi orang beriman adalah penghapus dosa. Bagi orang beriman, musibah itu meringankan dosa. Allah sayang kepada kita sehingga diberikan ujian kepada kita dalam bentuk ujian musibah. Jadi alhamdulillah juga. Kemudian apalagi dapat rezeki. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak bosan untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Berikutnya, tausiah kita memilih teman, pandai memilih teman. Bapak Ibu, banyak tidak kasus-kasus yang terjadi seseorang itu terjerumus pada perbuatan jahat karena teman. Betul? Sebaliknya, menjadi baik pun seseorang karena teman. Betul? Itulah besarnya pengaruh teman dalam kehidupan kita. Teman ini bisa diartikan lingkungan. Lingkungan itu adalah teman, bisa juga orang tua juga ada lingkungan, kemudian juga sekolah, kemudian juga kita di kantor, kemudian kita dimanapun berada. Dan itulah suatu fakta, bukti yang nyata bahwa lingkungan teman bisa mempengaruhi apa jadinya kita. Mau jadi orang baik, berteman dengan orang baik. Kalau berteman dengan orang jahat, jadi orang jahat. Nah, Rasulullah ini mencontohkan Ibu dalam sebuah hadisnya,
innama masalul jalisi solih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikil kir. Rasul mengatakan pemisalan, percontohan pertemanan itu dengan dua hal. Kalau kita duduk dengan orang yang soleh, maka kita berteman dengan penjual minyak wangi, misik. Dan kalau kita duduk dengan yang buruk itu, seperti kita juga dengan orang pandai besi. Jadi ibu bayangkan ya, orang pandai besi, kerajonnya pasti ange-ange. Pandai besi itu kan, kalau di kampung itu ada yang pandai besi, itu bara paneh, ya bu ya. Kemudian basi dilataan di bara paneh tua sampai paneh merah tua warnanya. Kemudian nyopukulnya tua. Jadi pisau, jadi ladiang, jadi apa leh? Kapak, macam-macam. Nah, itulah keadaan pekerjaan orang pandai besi. Ada enggak orang pandai besi kerajut di ruangan basi? Nah, ada. Ada enggak orang pandai besi kok kerajutnya pakai baju dasi, pakai jas? Nah, ada. Orang pandai besi kok kerajut mungkin buka bajunya, diange. Kalaupun baju sekedarnya pakai kaos. Pasti di ruangan tidak ber-AC dan terbuka. Dan panasnya bukan main. Percikan-percikan api pun bisa mengena kepada tubuh kita. Betul Ibu? Nah, kalau kita umpamakan berteman dengan orang pandai besi, mandake awak ditampe orang pandai besi, mencalik saja awak baru mencalik. Namun mencalik itu kan mungkin semenit 2 menit. Pasti alat taraso ange suasananya. Betul Bu? Udara paneh. Taraso dia Pak. Cuma mencalik saja. Keluar awak dari ruangan tua, batamu jo kawan awak pasti nyetako iko badan palu-paluah, baju kumuh-kumuh dari mah. Padahal awak baru mencalik. Debu-debu arangnya akan lari kawa. Baju putih yang mungkin beda hitam, debu-debu dan noda. Itu baru mencalik. Apalagi bakawan awak. Orang pada basi itu, bakawan itu mau tahu-tahu itu awaknya. Tentu semakin kotor baju kita. Semakin panas tubuh kita. Dan keringat pun akan bercucuran keluar. Dia karena bakawan jo, orang pandai besi. Nah sebaliknya, kita berkawan dengan orang jualan minyak wangi. Ada enggak orang jual minyak wangi bajunya terbuka? Tidak pakai baju. Tidak mungkin. Pasti orang jual minyak wangi bajunya rancak, rapi, langko, ya kan, bersih dan wangi pasti. Betul Ibu? Awak mencalik saja. Allah tabau wanginya. Mandaki seketele langsung penjual minyak wangi kok nyo aduan tangannya akonya, nyo cubu-cubuan cie. Ya kan? Allah wangi awak. Kemudian kita berteman pula dengan dia. Pasti awak dapet wanginya, dapet harumnya, dapet berasiahnya. Dapet rancaknya. Begitulah perumpamaan yang Rasulullah sebutkan kepada kita. Nah, oleh karena itu Ibu, anak-anak kita juga perlu kita jaga supaya anak-anak kita mendapatkan teman yang baik. Memang susah. Dan anak-anak zaman sekarang maunya mainnya kemana-mana, pergi ke sana kemari. Kadang-kadang pun tidak mungkin kita atur, kita jaga, kita awasi setiap detik, setiap saat anak kita yang remaja. Tapi kalau udah punya handphone, kita telepon Ibu, jangan bosan-bosan. Ya, setiap saat teleponin dengan siapa, bagaimana sholatnya, kalau sekarang puasanya, dan kemudian di mana berada, untuk memastikan memilih teman yang baik.
Kalau temannya nauzubillah ketemu narkoba, wah bisa kena. Temannya anak kita merokok, ikut merokok. Pak, aku ikut merokok, anak awak biasa tidak merokok. Kalau ala berkawan-kawan bu, itu ada namanya solider. Ya kan, kawan merokok, kalau tidak merokok, anyo galaan. Apa namanya, di rumah lah, apa banci lah, atau apalah anak mama lah, apa sabunya, malunya. Merokoknya ikut. Supaya diterima oleh kawannya, oleh grupnya, maka ikutilah apa yang ada di kawan-kawan. Menurutnya. Kalau enggak, tidak diterima juga kawan-kawannya. Nyo asingkan, nyo sisihkan, tidak ada kawannya. Itu pengaruh teman, Bapak Ibu. Termasuk juga kalau kita di kantor. Makanya ibu-ibu kadang-kadang Pak Ucok, nyo cali suamiku bakawan Josia. Kalau suaminya ibu-ibuku bakawan jo laki-laki yang berbini banyak, cameh cerewet tuh. Lapeh. Kok pengalaman pucuk nak? Camehnya. Kok tak tular lo beko sih kan? Mungkin saja dengan teori pertemanan mungkin. Awak ndak doge belajar jo kawan awak yang berbini 2 jo 3, ndak doge belajar dong. Tapi kawan kok nyucrituan kehidupannya. Nyucrituan buat acara-acaranya. Lama-lama menuri loh. Selero dulu seleronya. Alah, sosok jadilahnya. Tapi kalau bekawannya jo Pak Gubernur, indah. Alhamdulillah. Makanya pucuk bakawannya Pak Gubernur. Ya kan? Kalau Allah bakawannya Pak Gubernur, orang rumahnya aman. Pak, dah ucok, bako jam sekian alun pulang. Jo Pak Gubernur, nyujuan sama ambo. Itu lama lalu orang rumahnya mah. Ruang rumahku kawan SMA ambo masih Nong namanya. Kawannya sejamila aja kok, ya, kawan SMA 3. Jadi percaya kalau temannya. Tapi kalau temannya suka mabok, cameh tuh. Kenapa? Karena betul temannya. Ada kawan saya, baik sekali Bapak Ibu. Cuman terkena masalah hukum. Setelah kita nanya sedih, kurangnya kawan kok baik, sholatnya, baca Qur'annya. Salah milih kawan. Milih teman kok salah. Kawannya dipilih, kok jahe? Atau bawa jahe? Tabau rendong. Tadi, awak mencari orang pandai besi, jauh saya mencari tabau rendong awak. Atau baunya, keringit paluhnya, kotornya, kakaknya dia awak. Tapi ibu majlis taklim kok bagus. Kawan-kawannya ibu-ibu majlis taklim sadonya. Alhamdulillah, bagus. Menutup aurat sadonya, pakai masaji, ikut pengajian, itu bagus tuh. Pasti kalau Allah di majlis taklim, yang di otaan tuh Asmaul Husna, baca Quran, kan itu ibu ya. Itu kebaikan yang kita peroleh. Tapi awak tetangga di sebelah rumah hendak ikut majlis taklim, buat tamu di muka rumah, membeli belanjuan, kok sayu segala macam, orang lainnya nyotan. Itu tuh si bapak anu tua. Kerajonya malam-malam pulang tak kerajonya. Orang lain nyotan. Itu bisa fitnah atau setidaknya gibah. Setidaknya. Gibah itu kalau orang yang diomongin gak suka itu namanya gibah. Walaupun betul yang diomongin. Kalau fitnah enggak batu diomongan. Itu fitnah. Nah jadi Bapak Ibu, teman ini betul besar pengaruhnya. Di dalam teori-teori psikologi, teori-teori pendidikan, pengaruh teman ini begitu besar. Ada namanya teori modeling, itu model dari kawannya, Bandura tokohnya. Dalam remaja ada Erik Erikson, teori ilmu psikologi sosial, juga bagaimana teman juga memberikan pengaruh kepada kita. Kemudian kita di rumah juga sama. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita lihat surat-surat dalil yang berkaitan dengan jodoh suami istri, itu juga ternyata Allah jodohkan dengan sekufu. Sesuai, setemanan begitu. Baik dari segi akidahnya, dari segi pemikiran dan sebagainya. Dan itu juga bukti janji Allah di dalam
takdirnya kita dipasangkan azwajan, dipasangkan suami istri pun adalah bentuk pertemanan juga. Namun kita juga perlu waspadai terhadap lingkungan dari istri, suami, anak-anak, dan orang-orang dekat kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bukan berarti ya kita milih teman. Oh si anu konyo tukang pilih kawan. Enggak. Kalau pilih kawan kayak baik, nabaa. Tapi kalau pilih kawan, jurang kayu-kayu saja. Orang miskin tidak nyukawani. Atau orang-orang kota saja, orang kampung dari kawani. Atau bakawan yang rancak-rancak saja, yang buruk tidak nyukawani. Atau nyo diskriminasi jo yang pandai-pandai saja, yang bodoh tidak nyukawani. Nah itu tidak boleh. Tapi yang bodohnya baik awak kawani. Yang miskinnya baik awak kawani. Jadi kriteria awak cuma cieknya Ibu. Orang yang baik itu yang awak kawani. Kemudian dalam Al-Quran juga ada. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 68. Mungkin saya membacakan artinya saja. Apabila kamu melihat orang yang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka. Jadi kita meninggalkan mereka yang memperolok ayat. Kenapa? Kalau kita bersama dia, awak ikut-ikut pula jadinya nanti. Karena bekawan di orang itu. Nah, tinggalkanlah mereka. Sehingga mereka bicara yang lain, baru awak bekawan joinoleh. Kemudian jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk pula bersama orang-orang yang zalim. Itu suatu sudah teringat akan larangan itu. Jadi dengan orang zalim awak, tidak boleh bakawan. Kalau bakawan jadi zolim lo awak. Kalau bakawan juga orang yang sholatnya rajin, taranga azan, tabau awak pai sholat azan. Sholat ketika azan. Berinfak, awak ikilu berinfak. Begitulah kebaikan kita berteman. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita mencari teman yang baik. Walaupun Allah tua, cari juga kawan yang baik. Apa contohnya? Masuk di majlis taklim. Tapi arisan ibu-ibu, alah macam-macam orang tibu tuh. Alah itu lain lo suasananya. Tapi untuk bergaulan boleh-boleh saja. Tapi untuk berteman, jangan. Pilihlah yang baik daripada kita beresiko mendapatkan kecipratan ketidakbaikannya. Bagusnya kita berteman dengan yang baik sehingga dia mendapatkan kecipratan kebaikannya. Begitulah Bapak Ibu yang saya hormati. Karena waktu juga, saya sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya sendiri. Dan mohon maaf kalau saya ada yang salah. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.